Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara tentang manusia Allah. Manusia Allah. Mari kita akan melihat beberapa ayat di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Saya akan baca ayat-ayat ini untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Siap untuk dengarkan firman Tuhan? Katakan amin. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Saudara-saudara, perhatikan apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Paulus berkata begini, tetapi engkau, hai manusia Allah. Garis bawahi ketika Alkitab berkata, tetapi engkau, hai manusia Allah. Alkitab menyebut saya dan saudara adalah manusia Allah. Kalau begitu, apa yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita ini? Menyangkut apa yang disebutkan oleh Alkitab manusia Allah. Hal yang terpenting dalam hidup yang singkat ini adalah, saudara-saudara, bagaimana kita membangun manusia Allah selama kita hidup dalam kesementaraan kita ada di dunia ini. Bagaimana orang bisa melihat Yesus itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana orang bisa melihat lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, Yesus ada di dalam hidup saya dan saudara. Kalau begitu, apa sih yang Paulus katakan kepada Timotius tentang manusia Allah ini? Siapakah manusia Allah? Saudara-saudara, manusia Allah adalah orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan menjadikan Yesus Kristus sebagai role model hidupnya. Amin. Manusia Allah adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mereka bukan sekedar orang Kristen yang dilihat dari KTP-nya Kristen. Mereka bukan sekedar orang Kristen yang terlihat karena hari Minggu mereka berada di gereja, mereka berada di rumah Tuhan. Tetapi mereka adalah orang Kristen yang terlihat karena menjadikan Yesus sebagai role model hidupnya. Bagaimana hidup mereka bisa merepresentasikan Yesus dalam kehidupan mereka sekalian. Saudara-saudara, satu kali saya naik Grab. Waktu saya berada di luar kota. Dan kemudian saya ngobrol dengan, tepatnya saya berada di Manado, saya naik Grab, saya mau ke kampus. Kemudian saya ngobrol dengan driver tersebut. Waktu saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, lalu beliau sampaikan ke saya begini, Bapak pendeta ya? Saya kaget, saya tanya, dari mana Bapak tahu saya pendeta? Dari cara Bapak ngomong. Bukankah saya marketing? Oh enggak, Bapak pendeta, saya marketing. Marketing kerajaan Allah maksudnya begitu ya. Dari mana dia tahu saya pendeta? Dari cara bicara katanya begitu. Dari cara saya bersikap, dari cara saya merespon. Bayangkan kalau dia berkata kepada saya, Bapak preman. Lalu dia tahu bahwa saya sebenarnya pendeta. Berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru. Dari mana orang bisa melihat saya dan saudara-saudara Kristen
Dari mana orang bisa melihat saya dan saudara seorang anak Tuhan? Dari mana orang bisa melihat saya dan saudara adalah orang-orang diselamatkan? Bukan karena sekedar kita datang ke rumah Tuhan, bukan karena sekedar kita beribadah, bukan karena sekedar kita menyembah Tuhan, bukan karena sekedar kita memuliakan Tuhan, bukan karena sekedar kita meninggikan nama Tuhan, tetapi orang bisa melihat, kata Paulus, bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Sehingga perkataan kita, sehingga tindakan kita itu merepresentasikan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Dari mana suami tahu bahwa saya dan saudara, kalau kita adalah seorang istri, bahwa kita adalah seorang yang menjadi manusia Allah? Dari cara kita ngomong, dari cara kita bicara. Waktu suami cerita kepada kita, aduh kayaknya gagal deh investasi kita. Lalu kalau kita isi, kan mama udah bilang dari dulu jangan berteman dengan orang itu. Mama udah bilang dia itu tanda-tanda akhir zaman, tidak jelas. Papa masih bisnis dengan dia. Ya sudah, papa jangan pernah injak lagi rumah ini. Wah, saudara bisa bayangkan, tapi kalau kemudian dia ada di gereja, dia seorang istri, kemudian dia menyembah Tuhan, sampai malaikat juga minder. Begitu kan? Saudara ngerti maksud saya? Malaikat minder, mereka bilang, wah gua jadi surga gak kayak lu, katanya gitu. Nyembah Tuhan kita itu luar biasa, maksudnya begitu. Dari mana seorang tahu bahwa kita sebagai seorang suami adalah seorang manusia Allah? Adalah seorang yang betul-betul merepresentasikan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Waktu kita belajar sabar dalam hidup ini, walaupun ada keadaan-keadaan yang membuat kita tidak sabar. Waktu kita melihat istri, ya sudahlah, akhirnya kita mengerti, ya istri saya memang kayak gitu. Memang dia punya karunia berkata-kata. Karena konon katanya wanita itu kebutuhan berbicaranya 2 kali lipat dibandingkan dengan seorang laki-laki. Kalau laki-laki kebutuhan berbicaranya satu hari sekitar 7.000 sampai 10.000, maka wanita kebutuhan berbicara satu hari 2 kali lipat. Berarti 15.000 sampai 20.000. Terus kalau mertua lebih banyak lagi. Maksudnya mertua perempuan, maka begitu kan? Lebih banyak lagi. Karena dia harus ngomong kepada anaknya, dia juga harus ngomong kepada menantunya. Jadi harap maklum saja dalam hidup ini. Jadi hati kita itu harus seluas samudra. Amin saudara. Kalau hanya seluas ruang ibadah tempat ini cepat penuh saudara-saudara. Karena pada satu titik kemudian boom, meledak. Lalu kita berkata, dari dulu kamu sudah buat begini ya. Dari dulu kita inventarisir dari tahun 80 sampai hari kemarin. Padahal kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tapi kalau kita marah, semua kita ingat. Dari zaman purbakala sampai hari ini. Nah saudara-saudara, seorang manusia Allah adalah seorang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai role model dalam hidupnya. Nah karena itu pertanyaan adalah, apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia Allah kalau begitu? Apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia Allah? Nah kita akan belajar dari teks ini. Saudara-saudara, yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang manusia Allah adalah menjauhi cinta akan uang. Saudara-saudara, Alkitab memberitahu kepada kita di dalam ayatnya yang ke-11 bagian A dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ini. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah pertanyaannya, apa yang harus dijauhi? Ketika Paulus berkata kepada Timotius, kamu tuh manusia Allah, walaupun Timotius seorang yang masih muda. Seorang yang ditempatkan dalam sebuah pelayanan, berada di sebuah kota yang bernama Efesus. Dia seorang yang masih muda. Tapi Paulus berkata, kamu manusia Allah. Lalu kemudian Paulus berkata, jauhilah semuanya itu. Apa yang harus dijauhi? Pada ayat yang ke-10 yang harus dijauhi. Alkitab berkata kepada kita dalam ayat 10 dari 1 Timotius 6. Karena akar segala kejahatan adalah apa saudara? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, kata Alkitab. Jadi apa yang harus dijauhi oleh seorang manusia Allah? Cinta akan uang. Uang itu nggak salah.
Nggak ada yang salah dengan benda-benda. Yang salah itu adalah cinta akan uang. Semua di dunia ini butuh uang, konon begitu. Bahkan kata teman saya, orang mati kalau dikasih uang dia bisa bangkit. Maksudnya itu sebuah analogi. Bagaimana kemudian uang dibutuhkan oleh semua orang. Tetapi Alkitab memperingatkan kepada saya dan saudara, jangan menjadi seorang yang cinta uang. Karena kata Paulus, cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, dalam hidup ini kadang-kala serba salah. Kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Enggak ada uang, susah. Ada uang, susah tidur. Begitu ya. Karena takut diambil, kira-kira begitu ya. Dalam hidup ini kadangkala ada kondisi-kondisi yang membuat banyak orang menjadi cemas, banyak orang menjadi khawatir dalam hidup dia. Nah, Alkitab beritahu kepada kita sekalian bahwa jauhilah semuanya itu. Apa yang harus dijauhi? Cinta akan uang. Saudara-saudara, kata jauhilah di dalam ayatnya yang ke-11 tadi dari 1 Timotius 6 itu menggunakan kata perintah bentuk present atau present imperatif. Artinya suatu perintah yang harus terus-menerus dilakukan. Jadi ketika kita berkata jauhilah cinta akan uang, itu bukan hanya hari ini karena kita sedang dengar firman. Itu bukan karena minggu depan karena kita juga sedang dengar firman. Tetapi suatu perintah di mana saya dan saudara harus terus-menerus menjauh dari hal-hal yang bisa menjebak saya dan saudara. Seperti kata Alkitab, menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Ini bukan persoalan kejar daku biar kau kutangkap. Atau jauhi tapi kemudian dia yang mengejar dan kemudian akhirnya menangkap kita. Tapi ini persoalan adalah bagaimana saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa sebagai seorang manusia Allah, kita diingatkan oleh Alkitab, diingatkan oleh Tuhan untuk tidak menjadi orang yang mencintai uang karena itu akar dari segala kejahatan. Lalu ada orang berkata, kalau begitu saya tidak perlu lagi berhubungan dengan hal-hal yang duniawi. Saudara, uang itu tidak duniawi. Sikap kita yang bisa menjadi duniawi. Itu persoalannya. Karena itu dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Dalam khotbah yang sangat populer di bukit tentang hal mengumpulkan harta. Tuhan Yesus mengingatkan kepada banyak orang. Dan termasuk kepada saya dan saudara. Kata Alkitab, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tidak ada yang salah dengan harta. Bukan berarti ketika Yesus berkata bahwa janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi, lalu kemudian Yesus itu anti orang kaya. Tidak. Karena itu akan bertentangan dengan hukum yang ke-10. Janganlah mengingini kepunyaan saudaramu, termasuk hartanya. Itu adalah hukum yang diberikan untuk memegari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, supaya sesama anak Tuhan jangan mengingini, termasuk hal-hal yang demikian. Tapi ketika Yesus memberitahu bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, Yesus sedang mengingatkan kepada saya dan saudara betapa ketidakpastian di bumi ini begitu nyata. Ketika Yesus berkata jangan mengumpulkan harta di bumi, sebenarnya itu lebih kepada
jangan mengumpulkan harta hanya untuk dirimu sendiri. Kalau kita mau periksa dalam teks aslinya, Yesus sedang bicara suatu keadaan yang tamak sebenarnya. Seperti kata Paulus, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Suatu keadaan yang tamak. Saudara, tamak ini bukan persoalan dia seorang kaya atau bukan persoalan dia seorang miskin. Tamak ini bukan penyakit orang yang punya uang lebih dan tidak kepada orang yang mungkin biasa saja. Seorang bisa menjadi tamak kalau kemudian sikap hatinya salah dan hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Karena itu ketika Yesus mengingatkan, jangan kumpulkan harta di bumi. Kenapa alasannya? Karena ada banyak ketidakpastian di bumi. Kalau kita menggantungkan semuanya kepada hal-hal lahiriah, maka itu akan penuh dengan ketidakpastian. Segala sesuatu bisa saja lenyap dalam sekejap. Bisa saja karena perang, seperti perang saat ini yang lagi terjadi di Israel dengan Hamas. Pandemi kemarin yang baru kita lewati, banyak orang yang berusaha bertahan dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin tidak pasti, itulah yang Yesus ingatkan kepada saya dan saudara. Sehingga Yesus katakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah, karena itu seorang manusia Allah, persoalannya adalah bagaimana dia menjaga sikap hati. Karena Yesus ingatkan kepada kita begini, karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi persoalannya bukan pada berapa banyak berkat yang Tuhan beri bagi kita, tapi persoalannya adalah pada sikap hati saya dan saudara. Persoalannya adalah bagaimana kita bersikap terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itulah kemudian Yesus mengingatkan kepada kita, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Itulah yang akan membentengi saya dan saudara dari segala macam kekhawatiran, dari segala macam kecemasan di dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, tapi kita percaya ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kita percaya bahwa harta kita yang sesungguhnya berada dalam kerajaan sorga. Tapi kita diberikan Tuhan tanggung jawab untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada orang Kristen juga salah. Lalu dia membaca ayat ini, dia berkata, Tuhan berkata kumpulkan harta di sorga. Terus dia berkata, sekarang saya tinggalkan bisnis. Kenapa enggak bisnis? Kenapa tinggalkan, Pak? Ada malaikat yang jaga. Begitu. Kenapa enggak kontrol para karyawan? Ada Roh Kudus yang akan menjamah hati mereka. Misalnya begitu. Kenapa Bapak investasi begitu saja? Kenapa Bapak hanya percayakan kepada orang? Karena kuasa Tuhan bisa menjamah semuanya. Ada orang juga yang keliru. Akhirnya dia berpikir, ya sudah, hal-hal yang berhubungan dengan lahiriah, hal-hal yang berhubungan dengan jasmania, itu sesuatu yang tidak harus dipegang, sesuatu yang harus tidak digenggam, sesuatu yang kita akhirnya tidak bisa bertanggung jawab di dalam semuanya itu. Itu sesuatu juga yang salah. Karena dalam hidup ini selalu seimbang. Seperti salib, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Kalau saudara bekerja saja, kemudian saudara berusaha, saudara juga pasti mungkin diberkati. Karena itu prinsip secara umum. Orang yang kerja keras, kerja cerdas, dia akan juga menuai hasilnya. Kalau dia rajin, dia akan juga menuai hasilnya. Tetapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, supaya kita juga mengingat Tuhan di dalam segala hal. Supaya kita bisa menempatkan Tuhan dalam porsi yang benar di dalam segala hal, di dalam hidup ini. Karena dunia tidak bisa memberikan kepastian kepada saya dan saudara. Dunia tidak bisa memberikan suatu jalan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dunia tidak bisa kita harapkan dalam hidup ini. Tapi pengharapan kita yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Pengharapan kita yang sejati karena kita bergantung di dalam Yesus. Apa yang ada dalam hidup ini bisa saja itu mungkin akan pergi. Bisa saja juga dia akan datang. Tapi sesuatu yang pasti adalah iman kita kepada Yesus. Sesuatu yang pasti adalah kalau kita bergantung kepada Tuhan. Sesuatu yang pasti adalah kalau kita mengandalkan Tuhan. Sesuatu yang pasti adalah kalau kita melekatkan hidup kita selekat-lekatnya kepada Tuhan. Karena semua yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan kita ketenangan. Tetapi Alkitab memberitahu kepada saya
dan saudara, hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Amin saudara. Karena itu seorang manusia Allah, dia harus menjauhi cinta akan uang. Dia harus menjaga sikap hatinya yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia Allah? Yang kedua, mengejar hal yang rohani. Kalau kita lihat ayat 11 bagian B, Alkitab berkata kepada kita demikian, saudara-saudara. Kejarlah keadilan, kemudian ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara-saudara, seorang manusia Allah, dia akan mengejar hal-hal yang rohani di dalam hidup dia. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-11 ini saudara, kata kejarlah itu sama dengan kata jauhilah. Jadi kejarlah itu suatu bentuk perintah yang sama dengan jauhinya. Artinya kita harus terus menerus mengejar. Seperti kita terus menerus menjauhi sikap hati yang salah terhadap hal-hal lahiriah. Demikian juga kita harus mengejar hal-hal rohani dalam hidup ini. Jangan kejar sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Jangan kejar hal-hal lahiriah yang kalau kita bertanggung jawab itu sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Tapi Alkitab memberitahu saya dan saudara, kejarlah hal-hal yang rohani. Kejarlah kata Alkitab, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Kejarlah hal-hal yang membuat saya dan saudara menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kejarlah hal-hal yang membuat saya dan saudara semakin melekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita berada di akhir dari akhir zaman. Yang kata Alkitab, tanda-tanda zaman itu diperlihatkan kepada saya dan saudara. Mulai dari kondisi manusia, dia akan mencintai dirinya sendiri, dia akan menjadi pemberontak, kasih akan mulai hilang, dan lain sebagainya. Lalu tentang berbagai peristiwa yang ada di dunia ini. Apa yang bisa membuat saya dan saudara kuat? Apa yang membuat saya dan saudara bisa tenang dalam hidup ini? Kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita mengejar hal-hal yang rohani. Kalau kita melekatkan hidup kita selekat-lekatnya kepada Tuhan. Itu yang membuat saya dan saudara bisa kuat dalam menjalani hidup ini. Karena Tuhanlah sumber kekuatan saya dan saudara. Tuhanlah sumber pengharapan saya dan saudara. Karena itu kalau kita punya relationship yang begitu dekat, yang begitu intim dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa pada akhirnya hidup kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Saudara-saudara, satu ketika saya berada di luar kota, karena saya melayani di sekolah teologi juga. Kemudian satu ketika saya mencuci kendaraan teman yang saya pakai, kemudian saya cuci. Lalu di tempat cuci mobil itu ada juga seseorang yang cuci mobil. Dan kemudian kami ngobrol di tempat tunggu, dan ketika ngobrol dia mulai bersaksi. Wah, ternyata dia seorang ASN. Lalu dia cerita bagaimana Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Bagaimana dia berdoa untuk orang. Dan banyak orang yang dilayani, dipulihkan. Banyak orang yang disembuhkan dan lain sebagainya. Dalam doa-doa. Lalu dia katakan, Pak, saya itu diundang sampai ke Jakarta. Kemudian saya berdoa, lalu Tuhan berkarya. Saya terkagum-kagum. Dia ngobrol terus dan saya mendengar terus. Dia tidak pernah bertanya dan saya juga tidak pernah menjawab. Jadi saya yang mendengar. Sampai satu titik dia berkata, Pak, saya sekarang sedang studi S3. S3 di mana? Saya ngambil doktor teologi. Wah, saya bilang keren, Pak, bagus. Pak, melayani. Terus saya tanya, Bapak sekolah di mana? Di sekolah teologi. Dia sebut satu sekolah teologi. Terus dalam hati saya ketua sekolah teologi di tempat itu. Tapi kayaknya nggak pernah lihat Bapak ini kuliah deh. Kira-kira begitu kan. Dia mulai ngobrol tentang sedang kuliah program doktoral. Tapi dalam hati saya, kayaknya saya nggak pernah lihat Bapak itu
kuliah deh. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya saudara anggota di satu jemaat, anggota di gereja kita, di GKK ini. Kemudian ketika saudara ditanya, saudara anggota gereja mana? Oh saya GKK. Oh ya, di mana? Di Perwata Tower misalnya begitu. Terus siapa gembalanya? Tuhan Yesus kayaknya gembala saja begitu ya. Jadi nggak kenal misalnya kan. Saya bisa bayangkan seperti itu. Itulah yang terjadi. Tapi yang menarik yang saya mau beritahu kepada saudara begini. Ketika dia ngobrol dia berkata begini, Pak saya sebenarnya baru belajar mobil. Ketepatan tempat itu agak naik saudara. Lalu dia berkata begini, boleh nggak Bapak bantu bawa mobil saya setelah selesai nyuci? Agak rendah, agak datar, kemudian saya akan lanjutkan. Akhirnya saya bawa mobilnya saudara, agak rendah sekitar hampir 200 meter. Kemudian sampai detik itu dia tidak pernah bertanya, Bapak siapa? Bapak tinggal di mana? Bapak bagaimana? Seperti apa? Nggak pernah saudara. Akhirnya setelah saya selesai, kemudian saya turun. Dan dalam hati saya ada juga mahasiswa yang kerjain dosennya seperti ini. Dia nggak kenal mungkin dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kadangkala dalam hidup ini kita nggak bisa jadi berkat. Kadangkala dalam hidup ini, kadangkala kita nggak bisa menjadi role model seperti yang Yesus tunjukkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak cukup dekat dengan Tuhan. Seorang yang dekat dengan Tuhan pasti mengubah hidupnya. Amin, saudara. Bagaimana kita tahu kita dekat dengan Tuhan? Ya kalau kita diubah oleh Tuhan. Amin. Bagaimana kita tahu kita dekat dengan Tuhan? Kalau ada kemuliaan Tuhan itu nampak dalam hidup saya dan saudara. Saudara ingat ketika Musa berada di Gunung Sinai, lalu Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa. Kemudian ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kata Alkitab wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kenapa wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan? 40 hari dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi kalau orang itu dekat dengan Tuhan, wajahnya pasti dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Hidupnya itu bisa jadi berkat. Hidupnya telah diubah oleh Tuhan. Kenapa? Dia dekat dengan Tuhan. Kejarlah hal yang rohani. Hal yang membuat saya dan saudara dalam hidup ini semakin hari semakin diubah. Amin saudara. Semakin menjadi lebih baik dalam hidup saya dan saudara. Mari kita tinggalkan semua yang sudah ada di belakang kita. Semua hal yang harus kita kesampingkan. Yang ketiga saudara-saudara, kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia Allah? Yang harus dilakukan oleh seorang manusia Allah adalah bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Ayat 12 mengatakan kepada kita begini bagian A. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Seorang manusia Allah dia harus menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Hidup ini bukan gagah-gagahan di dunia ini. Hidup ini bukan kuat-kuatan di dunia ini. Hidup ini bukan mampu atau tidak mampu di dunia ini. Tapi hidup ini adalah persoalan bagaimana saya dan saudara menyadari bahwa kita akan ada dalam sebuah pertandingan. Dan pertandingan itu adalah pertandingan iman yang benar. Pertandingan itu adalah pertandingan iman yang benar. Saudara-saudara, kata bertanding di dalam ayat ini itu dari kata agonisomai dalam teks aslinya. Itu artinya berjuang dan menderita. King James Version menulis dengan kata fight atau bertarung. Jadi saya dan saudara harus sadar begini. Dalam hidup ini hal yang nyata bukan sekedar yang terlihat dengan mata jasmani kita saja. Tetapi hal yang nyata adalah hal-hal yang rohani. Yaitu iman saya dan saudara. Dan kata Alkitab bertandinglah dalam pertandingan iman. Bukan sekedar pertandingan iman. Tetapi pertandingan iman yang benar. Amin. Dan Alkitab berkata ini sebuah pertarungan. Saudara tahu iblis itu diumpamakan oleh Alkitab seperti pencuri. Dan kata Alkitab dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan kata Alkitab. Kadangkala iblis bisa mencuri sukacita kita. Iblis bisa mencuri damai sejahtera kita. Pernah nggak saudara ngalamin ya? Hari ini saudara lagi senangnya luar biasa. Tiba-tiba langsung galau hatinya. Nggak ada hujan, nggak ada panas. Kira-kira begitu. Saudara lagi senang, tiba-tiba dapat informasi yang mungkin buruk dan saudara kehilangan damai. Saudara kadang-kadang iblis mencuri sukacita kita.
Kadang-kala iblis mencuri damai sejahtera saya dan saudara. Karena itu kita harus bertarung. Berjuang untuk kembali berada dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya dan saudara. Iblis itu membunuh iman saya dan saudara. Membuat saya dan saudara jauh dari Tuhan. Ada banyak orang karena persoalan, karena pergumulan, dia meragukan Tuhan dalam hidup mereka. Dia meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kadang-kala orang masih bertanya, Tuhan sanggup gak sih? Tuhan bisa tolong gak sih? Tuhan bisa lakukan mujizat gak sih? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya dan saudara yang diminta bahwa ya dalam hidup ini ada masalah Tuhan izinkan, ada pergumulan Tuhan izinkan. Saya dan saudara harus melihat itu sebagai sebuah pertandingan iman. Bertarunglah dalam pertandingan iman tersebut. Dan kita pasti akan diberikan Tuhan kemenangan pada akhirnya. Amin saudara. Tidak ada masalah yang tidak pernah ada ujungnya. Semua persoalan akan ada batasnya. Dan pasti akan ada akhirnya. Kita menghadapi berbagai hal yang tidak seperti yang kita harapkan dalam hidup ini. Ya, itu adalah sebuah kenyataan hidup. Tapi saya dan saudara punya pertandingan iman. Bahwa kita akan menghadapi semua itu, apapun itu saudara, bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah lebih hebat, lebih besar dari segala persoalan apapun. Amin saudara. Karena itu mari kita bertarung. Mari kita berjuang dalam iman yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Setia sampai akhirnya. Lalu yang keempat saudara-saudara, kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia Allah? Yang keempat adalah rebutlah hidup yang kekal. Ayat 12b berkata kepada kita demikian. Dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara-saudara, rebut itu bukan sekedar mengambil, tapi rebut itu mengambil dan menggenggam dengan erat. Itu artinya rebut. Jadi Alkitab berkata, rebutlah hidup yang kekal. Saya dan saudara sudah diselamatkan. Dan kita diselamatkan karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kasih karunia. Ketika kita berkata rebutlah hidup yang kekal, ini bicara tentang mahkota sebenarnya yang Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Upah dari kesetiaan saya dan saudara selama kita ada di dunia ini, beribadah, melayani Tuhan. Itu yang harus kita rebut saudara-saudara. Mahkota yang Tuhan berikan bagi kita itu yang harus kita rebut. Lewat apa? Lewat kesetiaan kita datang kepada Tuhan. Karena itulah kemudian Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa saudara? Takut dan gentar. Bukan saja aku masih ada, tapi waktu aku tidak ada juga. Jadi merebut hidup yang kekal itu berarti kita meraihnya dan menggenggam dengan erat supaya tidak terlepas. Itu adalah mahkota. Keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan beri bagi kita. Tapi mahkota harus kita rebut lewat perjuangan kita, lewat kesetiaan saya dan saudara. Karena kadangkala ada orang yang awalnya melayani luar biasa. Dulu berapi-api. Tapi sekarang jangankan api, asap pun juga enggak ada. Banyak orang mendirikan monumen iman dalam hidupnya. Sudah tahu monumen iman? Dia berkata begini, dulu 5 tahun lalu saya yang pernah ada di gereja itu. Saya yang bangun gereja itu. Terus sekarang, ya begitulah, saya kecewa sih. Kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan Tuhan. Ya saya nonton YouTube aja untuk ibadah, begitu ya. Jadi orang-orang mendirikan monumen iman dalam hidupnya. Dia pernah berkata, saya loh dulu pernah giat. Saya dulu yang pernah nyumbang. Saya loh dulu yang pernah bangun. Saya loh dulu yang pernah awal-awalnya ketika pelayanan itu berjalan. Saya tim 9 berada di situ. Luar biasa, ada tim 9. Kira-kira begitu ya. Terus sekarang, ya begitulah. Taulah sekarang, dunia semakin susah. Hidup semakin susah. Ini orang kadang-kala mendirikan monumen iman dalam hidupnya. Karena itu Ibrani 11 ayat pertama sebenarnya dalam King James Version disebut now faith is. Iman adalah dalam bahasa Indonesia, tapi dalam King James Version disebut now faith is. Iman yang sekarang adalah. Jadi iman yang sekarang yang paling penting bagi saya dan saudara. Langkah pertama penting memastikan saya dan saudara telah diselamatkan. Tapi mari kita berjuang sampai akhirnya merebut hidup yang kekal dalam pengertian meraih mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Setialah
berjuanglah apapun keadaannya, apapun situasinya, dianggap tidak dianggap, dihargai tidak dihargai, diapresiasi tidak diapresiasi, kita tetap akan berjuang sampai akhirnya karena Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara.